Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan tema yang berbeda tentang filsafat pendidikan kontemporer. Filsafat pendidikan kontemporer ini merupakan cabang filsafat pendidikan yang berkembang sejak abad ke-20 hingga sekarang ini. Berfokus pada relevansi pendidikan dengan dinamika sosial, politik, budaya, dan teknologi modern. Ciri utamanya adalah pluralisme, kritis terhadap sistem lama, dan terbuka terhadap perubahan global. Ciri utama filsafat pendidikan kontemporer yang pertama humanistik dan emansipatoris, di mana menekankan kebebasan berpikir, kesetaraan, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Terus yang kedua, kritis terhadap sistem pendidikan tradisional, menolak otoritarianisme, dogmatisme, dan pendidikan yang hanya menekankan hafalan. Terus yang ketiga, demokratis dan partisipatif, di mana menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses belajar. Terus yang keempat, kontekstual dan relevan. Pendidikan harus menjawab tantangan zaman globalisasi, digitalisasi, dan krisis ekologi. Terus yang kelima, interdisipliner, di mana menggabungkan pendekatan filsafat, sosiologi, psikologi, dan teknologi. Yang keenam, transformatif. Pendidikan dipandang sebagai alat perubahan sosial. Ada 3 tokoh filsafat pendidikan kontemporer yang sangat terkenal. Yang pertama adalah John Dewey, yang kedua Paulo Freire, yang ketiga Ivan Illich. Satu persatu akan dibahas. Yang pertama John Dewey. John Dewey ini terkenal sebagai filsuf pragmatisme dalam bidang pendidikan melalui gerakan progresivisme. Yang kedua, menekankan learning by doing, belajar dari pengalaman. Terus pendidikan sebagai proses sosial untuk membentuk masyarakat yang demokratis. Karya utama dari John Dewey ini adalah Demokrasi and Edukasi. Yang kedua adalah Paulo Freire, di mana pandangannya tentang pendidikan adalah pendidikan yang kritis, terus mengembangkan pedagogi pembebasan atau liberasi pedagogi. Menurut Paulo Freire ini, pendidikan itu harus membebaskan dari penindasan dan menciptakan kesadaran yang kritis. Karya utama dari Paulo Freire ini adalah Pedagogy of Oppression. Selanjutnya adalah Ivan Illich, di mana yang sering terkenal itu adalah konsep radikalnya atau deschooling society. Terus mengkritik institusi pendidikan formal yang dianggap membatasi kreativitas manusia. Terus mengusulkan pendidikan tanpa sekolah berbasis komunitas dan pengalaman. Karya utama dari Ivan Illich ini adalah Deschooling Society. Itu dari beberapa tokoh utama. Terus yang menjadi tujuan filsafat pendidikan kontemporer ini, yang pertama membentuk manusia kritis dan reflektif, bukan sekedar patuh atau produktif. Terus yang kedua mendorong kesadaran sosial dan keadilan. Pendidikan sebagai alat emansipasi. Terus yang ketiga mengembangkan kreativitas dan kemandirian berpikir, menyiapkan individu menghadapi perubahan global dan kompleksitas dunia modern, menciptakan masyarakat dialogis dan demokratis, mengintegrasikan nilai etis, ekologis, dan teknologi secara seimbang. Relevansi di era modern sekarang ini dalam konteks abad ke-21, filsafat pendidikan kontemporer menuntut pendidikan berbasis literasi digital, berpikir kritis, dan kolaboratif. Yang kedua, menolak reduksi pendidikan menjadi sekedar
pelatihan kerja, dan meningkatkan pembentukan karakter serta kesadaran sosial. Itu paparan tentang filsafat pendidikan kontemporer. Sekian dan terima kasih.